Tok tok tok, TikTok wow is back. Yuhu, cayang-cayangnya Mimin masih cemungut kan seru-seruan bareng TikTok wow? Yuk mari kita lanjutkan. Rambut anti air walau udah dibasahin air sekolam tetap balik kering lagi. Waduh, rambut siapa tuh? Cekidot videonya sobat TikTok. Power of rambut anti air. Iya, tarik ke jalan kipas. Kalau punya rambut modelan Bang Indra nggak akan takut kehujanan. Siap jalan dan gaskan terus terobosin hujan. Sobat TikTok yang lagi seru-serunya jajalin main bulu tangkis, wajib tahu bedanya sepatu khusus main bulu tangkis dengan sepatu lari. Karena banyak pemula yang baru main bulu tangkis, biasanya pakai sepatu lari saat jajalin main bulu tangkisnya. Yuk, kita simak video berikut. Sebenarnya sama nggak sih sepatu bulu tangkis dan sepatu lari? Apa sih perbedaannya? Ini dia. Yang pertama, sepatu bulu tangkis itu ada ruang tengah di bagian outsole-nya. Gunanya adalah untuk fleksibilitas dan untuk membuat lebih nyaman saat mendarat. Kan bulu tangkis itu kan mainnya loncat-loncat, nggak seperti sepatu lari yang bagian bawah itu flat. Yang kedua, sepatu bulu tangkis itu memiliki alas yang lebih kesat. Seperti orang-orang main bulu tangkis ada bunyi cicit. Suara itu menandakan bahwa alas sepatunya itu sangat kesat. Karena desain alas bulu tangkis itu kayak bulat-bulat gitu, sehingga lebih ngegrip dan nyaman saat gitu-gitu deh ya, tahu kan bulu tangkis tuh gitu-gitulah. Gitu, untuk meningkatkan performa kita saat bermain bulu tangkis juga. Yang ketiga, sol bulu tangkis menggunakan bahan non-marking sole. Artinya, ketika kita melangkah di lapangan, itu tidak meninggalkan jejak. Ini membuat sepatu jadi lebih awet dan nggak gampang terkikis. Karena kan sebagian besar kegiatan bulu tangkis itu kan kayak gocek kiri, gocek kanan, loncat sana, loncat sini. Jadi kalau bahannya cepat habis ya rugi. Penggunaan sepatu khusus bulu tangkis ini untuk mencegah terjadinya cedera. Karena permainan bulu tangkis banyak lari dan loncat, jadi sepatunya harus kokoh biar nggak gampang kepleset. Sobat TikTok, seperti yang kita ketahui, terdapat 2 ginjal dalam tubuh kita yang berfungsi untuk membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau hanya terdapat 1 ginjal pada tubuh, apakah dapat mengganggu kesehatan? Nah, kita simak penjelasan Dr. Nadia Alaidrus yang membahas soal ginjal di video berikut. Cekidot. Seseorang itu bisa hidup hanya dengan 1 ginjal karena beberapa faktor, seperti dilahirkan hanya dengan 1 ginjal atau agenesis ginjal, telah melakukan operasi pengangkatan ginjal, atau telah mendonorkan ginjal itu kepada orang lain. Kalau nggak ada komplikasi penyakit lainnya, biasanya orang yang hidup hanya dengan 1 ginjal itu nggak ada masalah sama buang air kecil. Tapi memang akan lebih beresiko untuk mengalami gangguan kesehatan lainnya, seperti adanya aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter atau bahkan ke ginjal, kerusakan ginjal yang mengakibatkan protein tinggi dalam urin, batu saluran kemih, gagal ginjal, dan lain-lain. Orang yang hanya memiliki 1 ginjal sangat disarankan untuk memiliki perilaku hidup yang sehat, makan sehat, rajin olahraga, memiliki berat badan ideal dan tekanan darah yang ideal, dan selalu rutin untuk memeriksakan kesehatan ginjalnya ke dokter. Jadi nggak perlu khawatir, orang yang hanya memiliki 1 ginjal itu tetap bisa menjalani hidupnya dengan normal. So, selalu sayangi ginjalmu dan bersyukur memiliki tubuh yang sehat. Nah, jawabannya adalah tetap bisa sehat dengan catatan wajib disiplin untuk menjalani pola hidup sehat. Untuk sobat TikTok yang ginjalnya masih normal, kita jaga baik-baik ya dengan tetap berperilaku hidup sehat. Ketemu keran air yang model begini tuh gemes banget, bikin susah cuci tangan pakai air yang mengalir. Tapi Kak Erika punya solusinya nih. Yuk cekidot. No. Gini nih, kalau udah pakai 100% kecerdasannya, akan selalu nemuin solusi ajaib di balik sebuah kesulitan. Bisa jadi solusi juga buat sobat TikTok kalau ketemu jenis keran air yang model begini ya. Selamat mencoba. Kalau lagi musim hujan dan sedang flu, enaknya makan makanan yang berkuah, yang gampang dibuat dan juga enak. Hihi. Mimin punya solusinya nih. Sobat TikTok bisa cobain resep cimol keju dari Kak Agil di video berikut. Yuk mari kinton. Lagi pengen yang pedes-pedes dan seger, wajib banget bikin ini karena bikinnya gampang banget dan rasanya juga mantap. Nah ini tuh cimol isi keju kuah, aku bakalan share resep takaran sendoknya ya.
Nah, pertama kita buat adonan cimolnya dulu, masukin aja semua bahan yang udah aku tulisin, habis itu kita masak sampai mengental kayak gini. Nah, habis itu kalian campurin sama tepung tapioka, kalau udah menggumpal, kalian masukin keju quick melt. Setelah itu kalian masukin aja ke minyak yang belum panas sama sekali. Kalau udah masuk semua, tinggal kalian hidupin kompornya. Nah, lanjut kita bikin kuahnya, masukin aja semua bahan yang udah aku tulisin, habis itu kalian masak sampai matang. Habis itu tinggal kalian masukin sawi dan udah deh, jadi gampang banget kan, selamat mencoba. Nih, ngiler banget lihat keju yang lumer dalam cimol. Pedas dan gurih kuahnya, OMG. Sumpah ini wajib banget dicoba. Sobat TikTok, dapat video dari Kak Asmawati Ramlihusa yang mengingatkan Mimin untuk selalu merawat dan menjaga orang tua sampai akhir usia. Kita lihat dulu yuk video yang mengandung bawang berikut ini. Teringat peribahasa kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Seorang ibu akan memberikan kasih sayangnya seumur hidup meskipun seorang anak memiliki batasan dalam memberikan kasih sayangnya. Melalui video ini, Kak Asmawati mengingatkan kita untuk selalu mengasihi dan menyayangi orang tua kita, sebagaimana yang telah dilakukan orang tua kita, yaitu menyayangi kita dari kecil sampai sukses seperti ini. Yo, bisa ya Sobat TikTok, untuk selalu menjaga dan merawat ibu dan bapak di rumah. Semangat! Lagi mesra-mesraan bareng, Pak Chen langsung keluarin jurus bikin istri ketawa ngakak. Mari Kinton. Rumah baru. Istri lama. Untung cuma dapat cubitan doang, gak disuruh tidur di luar. Bisa aja nih bercandanya. Kereta futuristik keren ini ada di Indonesia. Wah, selain Mimin, siapa nih yang juga penasaran buat lihat penampakan dan fasilitas keretanya? Hihi, kita intip aja yuk video dari Kak Wangsit Firmantika yang satu ini. Nyobain kereta futuristik ke Bandung. Nah, jadi karena gue lagi pusing banget sama kerjaan gue, jadi gue memutuskan untuk minggat sebentar dan melakukan getaway yang sangat-sangat super impromptu banget. Kalau dari luar sih kayak kereta biasa, tapi pas dalam, wah futuristik juga nih. Tapi lucunya walaupun futuristik tapi tetap ada kesan vintage-nya gitu. Semacam retro futuristik gitu loh. Kalau kalian ngikutin series Loki, kayak gitu sih vibe-nya menurut gue. Nah yang enak di sini kita bisa nyelonjor baik kaki ataupun punggung kita. Jadi berasa kayak duduk di recliner. Karena ke Bandung 3 jam jadi nggak berasa karena begini. Dan ternyata kita dapat the famous nasi goreng kereta api. Terus kita dapat selimut karena lumayan dingin nih keretanya. Nah nggak lengkap kalau kita nggak ngeliatin toiletnya. Gerbong ini lumayan dikit orangnya. Dan ini gue lagi di toilet. Pengalaman perjalanan menggunakan kereta ini lumayan asik dan agak alien gitu vibe-nya. Akhirnya, halo Bandung, udah 6 tahun nih gue gak ke Bandung. Adem nih. Widih, keren pantesan keretanya futuristik. Dari kursi duduknya berasa kayak di tempat duduk pesawat alien. Wah, udah lama nih kita nggak masak-masakan Nusantara lagi. Hari ini Kak Mia Octavia udah siap buat kasih resep masakan khas Indonesia. Kira-kira apa ya yang akan disajikan untuk Sobat TikTok? Let's check it out! Akhirnya setelah 2 minggu aku nggak ngepost makanan khas daerah. Ini bukan karena males ya guys, tapi memang aku tuh ada liburan selama 2 minggu. Dan banyak banget yang nerorin aku suruh lanjut. Tenang guys, aku bakal lanjutin sampai 34 provinsi. Sesuai undian tadi aku dapat Papua. Makanan khas Papua yang paling aku tahu tuh papeda. Dan ini baru pertama kalinya aku nyobain dan buat langsung sendiri. Ini tadi bumbunya udah ditumis sampai harum, masukin serai, lengkuas, daun jeruk, masukin air secukupnya, jangan lupa juga dibumbuin. Setelah itu kita masukin ikan, bebas mau pakai ikan apa aja. Di sini aku pakai ikan kembung. Masukin sedikit bayam sama juga sedikit jeruk nipis supaya lebih seger. Next kita buat sagunya. Larutin dulu tepung tapioka sama air biasa. Setelah itu baru deh kita masukin ke air yang sudah mendidih. Pakai api kecil aja sampai teksturnya udah mengental kayak gini. Oke deh, sekarang tinggal kita plating aja. Pertama dari kuahnya dulu. Baru deh kita masukin sagunya. Oh ya, disclaimer dulu, kalau misalnya ada bahan-bahan yang salah atau cara pemasakan yang salah, nanti langsung kasih tahu aja di komen ya guys, karena memang aku baru pertama kali juga buat. Jujur, aku nggak nyangka ternyata rasa papeda memang enak banget kayak yang orang-orang bilang. Jadi langsung aja cobain. Susah-susah gampang nih bikin papedanya. Eits, tapi nggak ada salahnya buat mencoba. Biar Sobat TikTok di rumah tahu rasa masakan khas Papua ini. Selamat memasak!
Hehehe, Sobat TikTok. Semakin berumur, energi dan pikiran kita semakin terkuras. Nah, kalau kamu punya tanda-tanda seperti video dari Dr. Clarice Hayes, bisa jadi otak kita mengalami penuaan. Apa aja tanda-tandanya? Kita cek video berikut ya. Let's go. Wah, bermanfaat banget ya apa yang disampaikan sama mbaknya tadi, Sobat TikTok. Nasi goreng udah jadi menu makanan favorit masyarakat Indonesia. Di daerah manapun selalu ada warung makan yang menyajikan menu satu ini. Termasuk di Medan yang punya nasi goreng yang selalu ramai sama pembeli. Yuk kita cekidot videonya. Nasi goreng Surya mulai beroperasi dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Pembuatan nasi goreng ini masih menggunakan bahan bakar arang untuk menjaga cita rasanya. Warna nasi gorengnya terlihat kemerahan karena menggunakan cabai merah dan rasanya juga lebih pedas. Sobat TikTok yang lagi berkunjung ke Medan bisa langsung cus nyobain nasi goreng ini. Jangan lupa bikin videonya dan di-share di TikTok ya. Bikin cemilan bakso berbahan kentang. Nah loh, penasaran seperti apa rasa dan proses pembuatannya? Kita cek video punya Neng Ayi berikut ya. Cekidot. Guys, ini wajib kalian bikin. Ini tuh bakso mekarnya enak banget. Enak, kriuk-kriuk, gak bisa berhenti deh nyemil ini. Yuk kita bikin. Pertama rebus kentang. Kalau kentangnya udah mateng, lalu kita haluskan. Pastikan udah bener-bener halus ya. Kasih kaldu bubuk, aduk-aduk. Keju parut sama tepung tapioka. Lalu telur. Terus kita ulenin sampai jadi adonan seperti ini. Ambil sedikit adonan lalu kita bulat-bulatkan. Rebus di air mendidih. Kalau udah naik ke atas berarti udah matang. Lalu baluri dengan tepung tapioka dan tunggu hingga dingin. Kalau udah dingin ambil pisau lalu iris seperti ini. Lalu taburi dalamnya dengan tepung biar tidak menyatu lagi. Nah, adonan tadi tinggal kita goreng sampai merekah dan luarnya crispy. Nah, udah matang. Rasanya kriuk dan gurih. Lebih nikmat lagi kalau dicocolin pakai saus. Makin nambah mantul. Gak ada salahnya dicoba di rumah ya Sobat TikTok. Selamat mencoba. Sobat TikTok, biar makin asik dan semangat, gimana kalau kita nonton video ini juga kuy? Cekidot. T1, anyone join us? Where's my phone? Oh, it's on. Wih, ada-ada aja ya Sobat TikTok kelakuan dari warga TikTok kali ini. Kenyang mengisi perut, sepertinya Sobat TikTok harus olahraga tipis biar nggak nambah gendut. Dan ini dia rekomendasi tempat renang kece yang bisa Sobat TikTok kunjungi. Let's check it out. Cuma 60.000 bisa berenang di sini tanpa harus menginap. View-nya bagus banget, kayak di Ubud, Bali. Ada private jacuzzi juga. Modal 60.000 udah dapet sehatnya, dapet juga pemandangan mewahnya. Wah, menarik banget nih tempat renangnya. Bisa Sobat TikTok masukin list yang dikunjungin kalau lagi di Bandung. Cowok kalau disuruh lipetin pakaian, udah berusaha keras sekalipun, masih aja nggak rapi. Giliran cewek, set, selesai cepat dan tersusun rapi. Bener nggak nih Sobat TikTok? Ini pakai jurus apa sih Besti? Kok bisa-bisanya gitu loh? Bisa rapi lipetin pakaian tanpa perlu effort yang tinggi. Semangat lagi ya Brody. Makin rajin lipetin pakaiannya bakal makin expert dan makin rapi. Semangat Brody. Pantengin terus TikTok wow-nya ya. Waktunya Mimin pamit Sobat TikTok. Terima kasih yang udah setia menemani Mimin ya Sobat TikTok. Salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitasnya Sobat TikTok. Bye-bye.